Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas eh, soal fisika masuk Universitas Diponegoro tahun 2016. Jadi nanti di soalnya ini ada 20 soal ya, dari nomor 61 sampai nomor 80. Jadi tonton video ini sampai habis supaya Anda mengerti penyelesaian dari soal fisika yang 20 soal ini. Nah, bagi Anda yang ingin mempelajari soal fisika SIMA UI, Anda bisa searching di playlist di channel YouTube ini. Ya, oke. Jadi tetap nantikan video-video selanjutnya karena di video selanjutnya saya akan upload pembahasan soal fisika masuk Undip tahun 2017. Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 61 atau kita anggap soal nomor 1 ya. Oke, jadi nanti di sini kita lihat sebuah pengendara sepeda motor bermassa total. Oke, di sini katanya diketahui massa totalnya ya. Kita buat dia 200 kilo. Oke. Kemudian melewati sebuah tikungan jalan yang berbentuk. Nah, ini seperempat busur lingkaran ya. Berarti dia berbentuk lingkaran. Kira-kira seperti itu. Dengan jari-jari kelengkungan, R-nya katanya 20 meter. Koefisien gesekan kinetik statik antara jalan dan ban berturut-turut adalah, oke, dia nanti mu K-nya itu 0,2. Kemudian mu S-nya 0,5 gitu ya. Oke, bila pengendara mempertahankan kelajuannya, katanya konstan ya. V-nya konstan. Itu 18 km per jam. Berarti kita ubah ke meter per sekon ya. Berapa? Berarti 18 per 36 kali 10. Itu nanti sudah berubah menjadi meter per sekon. Atau kita ubah dulu nih. 18 km menjadi 18 kali 1000 ya. Kali 1000. Karena 1 km diubah ke meter itu adalah 1000 meter ya. Kemudian 1 jam itu kan bisa kita ubah ke meter per sekon. Jadi dia nanti di sini bisa kita buat jadi 3600 sekon. Berarti nanti dapat kita di sini 5 meter per sekon ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah maka apa yang terjadi. Nah, jadi nanti untuk soalnya ini bisa kita prediksi bahwa kita lihat nih, misalkan ini apanya ya, mobilnya misalkan pas di tikungan. Nah, jadi yang buat dia nanti bergeser ke kiri ya. Nah, ke kiri nanti ada gaya sentripetal, sedangkan menuju pusat busur lingkaran itu adalah gaya gesek. Tapi gaya gesek apa? Statis atau kinetik gitu. Jadi nanti gaya geseknya kita tentukan dulu. Nah, ada beberapa syarat nanti. Ada syarat ya. Syaratnya begini. Jika nanti gaya luar, jadi nanti gaya sentripetal ini adalah gaya luar. Jika gaya luar lebih besar daripada gaya gesek statis, maka nanti di sini berlaku apa? Gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Sedangkan jika gaya luar sama dengan gaya gesek statis, maka nanti di sini berlaku gaya gesek statis. Sedangkan jika gayanya yang berlaku nanti itu adalah jika gayanya lebih kecil daripada gaya gesek statis, maka di sini berlaku gaya gesek statis gitu ya. Oke? Nah, itu dia. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu gaya luarnya berapa nilainya gitu. Nah, untuk gaya luar, dia nanti Fs-nya itu sama dengan NV kuadrat per R gitu ya. Oke, kemudian lihat. Di sini nanti masanya 200 dikali berapa nih? 5 ya, berarti 5 kuadrat per 20 nih. Nah, ini coretkan aja. Habis. Berarti dia ini tinggal 10 ya, dikali 25. Sama dengan 250 Newton. Nah, jadi nanti gaya luarnya itu adalah 250 Newton.
Sedangkan gaya gesek statisnya berapa? Caranya nanti gaya gesek statis adalah new dikali dengan gaya normal. Di mana di sini gaya normalnya adalah new dikali dengan ng ya. Nah, jadi nanti di sini koefisien gesekan statisnya berapa? 0,5 dikali dengan berapa nih? 200 ya. Dikali 200 terus dikali 10. Berarti nanti dia 1000 Newton gitu. Nah, inilah gaya gesek statisnya. Sedangkan gaya gesek kinetisnya itu mu K dikali N ya. Berarti nanti 0,2 dikali Ng. Berarti 0,2 dikali 200 dikali 10. Berarti dia nanti 400 Newton. Nah, jadi coba kita perhatikan. Sekarang tinggal bandingkan. Gaya luarnya itu adalah gaya sentrifugal. Bandingkan dengan gaya gesek statis. Nah, mana yang paling besar? Yang paling besar itu adalah, ini gaya sentrifugal ya. Yang paling besar itu adalah gaya sentrifugalnya 250 Newton. Sedangkan gaya gesek statisnya 1000 Newton. Jadi mana yang paling besar ya? Tentu gaya gesek statisnya. Jadi di sini ini nanti menyebabkan bendanya ataupun mobil tidak terpeleset atau tergelincir gitu. Ya. Tidak terpeleset atau tergelincir. Ya. Oke. Nah, jadi berapa gaya gesek? Gaya geseknya yang berlaku adalah gaya gesek statis gitu ya. Jadi nanti gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek statis dan nilainya berapa? 1000 Newton. Nah, kenapa kenapa enggak 400 Newton? Ya, karena kan masalahnya di sini adalah yang menyebabkan benda tergelincir atau tidak kan itu bergantung pada gaya gesek statisnya, bukan gaya gesek kinetisnya gitu ya. Oke. Nah, dan kenapa tidak jawabannya 250? Nah, kalau 250 perhatikan bahwa gaya sentripetal itu bukan gaya aksi reaksi dengan gaya gesek. Kalau dia aksi reaksi baru, ini kan bukan apa? Aksi reaksi gitu ya. Jadi nanti nilainya akan berbeda. Gaya gesek statis berapa? 1000. Sedangkan gaya sentripetalnya 250. Apakah itu termasuk gaya aksi reaksi? Tidak. Nah, itu dia. Jadi yang berlaku itu adalah gaya gesek statis. Kenapa? Karena dia tidak tergelincir. Ya, oke, itu dia. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Kita lanjut nih ke soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 katanya bagaimana? Ya, gini. Gerak benda sepanjang sumbu X dinyatakan sebagai kecepatan V terhadap waktu menurut persamaan. Oke, di sini katanya diketahui persamaan kecepatannya itu adalah minus 3T kuadrat ditambah 8T ditambah 2 ya. Kemudian ini satuannya sudah meter per sekon. Perpindahan yang ditempuh benda sampai 2 detik pertama, T-nya itu adalah 2 detik. Nah, jadi yang ditanya adalah perpindahannya berapa atau posisinya berapa gitu ya. Oke, jadi nanti mencari posisi ini perlu kita integralkan. Jadi nanti integral V dt gitu ya. Oke. Jadi nanti dia begini. Kita cari dulu posisinya berapa. Jadi nanti integral dari ini, integral dari minus 3T kuadrat ditambah 8T ditambah 2. Nah, dt ya. Nah, dia nanti jadi minus 3T 2 tambah 1 per 2 tambah 1 ya. Tambah 8T 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 tambah 2T ya. Oke. Jadi nanti hasilnya ini 3 berarti T pangkat 3 ditambah 4T pangkat 2 ditambah 2T. Nah, sekarang tinggal masukkan T-nya berapa? 2 sekon. Berarti nanti R-nya sama dengan minus 2 pangkat 3 ditambah 4, 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ini nanti jawabannya minus 8 ditambah 4 dikali 4 ya. Berarti 16 ditambah 4.
Berarti nanti ini berapa hasilnya? Minus 4 ditambah 16. Hasilnya itu adalah 12 meter ya. Oke, berarti jawabannya itu adalah 12 meter. Ya, gampang kira-kira ya. Oke, 12 meter gitu. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Oke. Kita lanjut nih ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Jadi di soal nomor 3 ini katanya begini ya. Coba kita perhatikan. Katanya bola basket dengan massa 300 gram ya. Oke, diketahui di sini massanya itu adalah 300 gram. Dengan kecepatan. Oke, dengan kecepatannya berapa? V1-nya 36 km per jam ya. Berarti nanti 36 kali 1000 per 3600 ya. Berarti ini meter per sekon nanti. Jadi dia hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 10 meter per sekon. Nah, sedangkan V2-nya itu adalah 18 km per jam. Berarti nanti dia ini hasilnya berapa? 18 per 36 ya, dikali 10 langsung saja rumus cepatnya. Ini hasilnya nanti berapa? Berarti 5 meter per sekon ya. Yang ditanya itu adalah kecepatan apa nih? Yang ditanya adalah besar perubahan momentum basket itu. Yang ditanya adalah perubahan momentum. Jadi perubahan momentum ini adalah T2 dikurang T1 atau nanti N V2 N V1 ya. Atau bisa kita buat N-nya nanti dikeluarkan aja. N V2 dikurang V1. Jadi misalkan kebetulan kecepatan ini kita harus perhatikan arah gerakannya. Misal nih, kecepatan awalnya itu ke kanan ya. Berarti ini V1. Nah, V2-nya nanti jadi negatif. Nah, gitu ya. Jadi di sini V2-nya kita buat negatif 5 ya. Oke. Jadi nanti kita buat di sini V2-nya negatif 5 berarti nanti M dikali minus 5 dikurang berapa? V1-nya berapa? 10 ya. Berarti nanti N-nya itu 0,3 dikali minus 15. Berarti minus berapa? 4,5 ya. Newton sekon. Nah, ya. Perubahan momentum bisa juga nanti kilogram per meter per sekon. Cuma perubahan momentum itu kan sama dengan impuls gitu. Jadi satuannya kita pakai satuan impuls Newton sekon ya. Atau kita pakai apa nih? Kalau misalkan bolanya dari mana? Dari kanan ke kiri. Berarti V1-nya awalnya negatif. Setelah memantul dia nanti V2-nya jadi positif gitu. Jadi ini sama aja. Nah, ini kita buat ya. Rumusnya M V2 dikurang V1. Berarti nanti ini 0,3 dikali V2-nya berapa? V2-nya kan kita buat positif nih. V1-nya jadi negatif. Sama aja. Berarti 0,3 dikali berapa nih? 15 ya. Berarti hasilnya itu adalah 4,5 Newton sekon. Sama aja gitu. Nggak ada bedanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke, bagaimana dengan soal nomor 4 ini? Dia nanti begini. Sebuah besi bermassa 300 kg digantung pada sebuah kawat baja dengan panjang. Oke. Ini diketahui katanya massanya itu adalah 300 kg. Berarti beratnya itu nanti M dikali G. Berarti berapa? 300 dikali 10 berarti 3000 Newton ya. Kemudian panjang awalnya katanya L-nya itu berapa? 5 meter. Jadi panjangnya itu adalah 5 meter. Memiliki luas penampang berapa nih? 0,2 cm kuadrat. Berarti dia 0,2 dikali 10 pangkat minus 4 atau 2 dikali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat ya.
Kemudian, berapakah modulus elastisitas kawat tersebut jika kawat bertambah panjang? Delta L-nya berapa? Delta L-nya 2,5 cm. Bukan kuadrat ya, tetapi cm. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya itu adalah apa? Modulus yangnya. Oke. Jadi untuk menjawab soal ini, E itu dirumuskan dengan apa? E itu dirumuskan dengan F dikali L per A dikali delta L gitu ya. Jadi F-nya berapa? Nah, ini beratnya tadi ya. Jadi F itu kita anggap berat. Jadi nanti F-nya berapa? 3 dikali 10 pangkat 3 dikali 5 per A itu berapa? A-nya berapa? 2 dikali 10 pangkat minus 5. Sedangkan delta L-nya berapa? 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 tuh. Nah, ini nanti hasilnya berapa? 2 kali 2,5 kan 5 nih. 3 dikali 10 pangkat 3 per berapa nih? Ayo. Kita buat dia jadi berapa nih ya? Jadi 5 dikali 10 pangkat minus 7 ya. Ini dikali 5 juga. Jadi nanti eliminasi 5-nya habis. Berarti dia 3 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 7. Berarti nanti hasilnya 3 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Berarti jawabannya itu adalah C ya. Oke, itu dia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Atau 65 ya, sama aja. Oke, jadi soal nomor 65 ini katanya begini. Hasil campuran 100 gram es bersuhu minus 10 derajat dengan 200 cc air bersuhu 60 derajat Celcius dalam wadah berdinding adiabatik adalah kalor lebur es 80 kalori per gram, panas jenis es katanya 0,5 kalori per gram, dan panas jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, di sini katanya diketahui kita anggap massa es itu adalah M1. Berarti di sini kita buat nih 100 gram ya. Oke, 100 gram. Kemudian di sini suhunya T1-nya itu adalah minus 10 derajat Celcius. Kemudian massa yang kedua, massa air, itu katanya 200 cc. 200 cc itu sama dengan 200 ml. Itu artinya sama dengan 0,2 apa? 0,2 liter. Jadi 0,2 liter ini kalau kita ubah ke kilogram ya, itu sama dengan 0,2 gram juga. 0,2 kilogram berarti dia hasilnya nanti 200 gram gitu. Kemudian di sini katanya C1 ya, itu setengah. Setengah apa? Kalori per gram derajat Celcius. Kemudian C2-nya itu berapa? 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kalori leburnya berapa? Kalori leburnya itu 80 kalori per gram ya. Oke. Sekarang yang ditanya itu adalah berapa sih suhu campurannya? TC-nya berapa? Nah, ingat bahwa di sini nanti kalor serap itu sama dengan kalor lepas gitu. Jadi yang melepas kalor ini adalah si air. Ingat bahwa T2-nya itu tadi berapa? T2 si air. Itu 60 derajat Celcius. Nah, prosesnya kan ada nih, prosesnya. Jadi nanti si es itu akan menyerap kalor mulai dari suhu rendah, kemudian suhu untuk apa nih? Suhu untuk mengubah wujudnya, kemudian baru setelah terubah semua wujudnya baru terjadi di situ asas blacknya ya. Oke, di sini dia ya. Oke, berarti dia butuh kalor untuk mengubah wujud dari mana? Dari minus 10 menjadi 0 dulu. Kemudian dari 0 ke 0 itu dia perubahan wujud.
Nah, dia ini butuh kalor lebur. Jadi ini kalor lebur. Kalau ini kalor untuk menaikkan suhu. Nah, dari sini kita anggap misalkan ini A ya. Ini B, ini C, ini D. Nah, dari C ke D itu terjadi asas Black, perubahan apa nih? Terjadi proses penyerapan perubahan suhu gitu. Jadi di sini dia nanti kita lihat nih, kalor dari A ke B itu adalah kalor untuk mengubah suhunya dari minus 10 ke 0 ya. Jadi ini nanti kalor T ditambah kalor lebur ditambah. Nah, ini kalor asas Black tadi ya, kalor serapnya. Serap sama dengan apa? Sama dengan kalor yang dilepas di air gitu. Jadi ini bisa kita buat NC delta T ditambah M dikali L ditambah MC. Nah, NC TC campuran dikurang T1 sama dengan, tapi T1-nya di sini T0 gitu ya. Nah, kemudian sama dengan MC T2 dikurang suhu campuran gitu. Nah, di sini masukkan angkanya. Ini 200 ya. Bukan 200. Tapi N1-nya itu adalah 100 ya. Ini N2-nya, ini C2. Jadi kita masukkan ini di sini 100 dikali si S tadi berapa apanya? Kalor jenisnya setengah ya. Setengah dikali 0 dari minus 10 ke 0 ya. Nah, ini dia ditambah 8 bukan 80 ya. Tetapi 100 dikali 80. Kemudian pada saat dari sini dari C itu dia sudah berubah wujud menjadi air. Nah, di sini pas menyerap kalornya dia sudah menjadi air gitu ya. Oke. Jadi di sini kita buat 100 dikali dengan 1 dikali TC-nya berapa? Nah, TC-nya itu tidak dikasih tahu, dikurang 0 ya. Sama dengan 200 dikali 1 dikali T2-nya berapa? 60 dikurang TC gitu ya. Oke, sekarang kita sama-sama bagikan bagi 100 nih, ya kan. Bagi 100, bagi 100, bagi 100. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, jadi 5 ya. 5 ditambah 80 ditambah, ini kan dikurang 0 nih. Dikurang 0, maka dia TC aja sama dengan 2 kali 60 berarti 120 ya, dikurang 2 TC. Nah, jadi tambahkan yang sejenis berarti nanti 3 TC sama dengan 120 dikurang 85. 3 TC sama dengan nanti berapa nih? 35 ya. Berarti TC sama dengan berapa? Sekitar berapa nih? 3 dikurang 35 berarti sekitar 11,67 ya. Berarti 35 per 3 berarti sekitar 11,67 derajat Celcius gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini nanti dia begini. Coba kita lihat. Soal nomor 6, panjang sebuah partikel setelah dipercepat melalui beda potensial. Nah, di sini diketahui katanya beda potensial pertama itu adalah V0. Besarnya adalah lambda, berarti lambda 1 adalah lambda 0. Bila dipercepat pada beda potensial V, delta V2 katanya apa? V ya. Maka panjang gelombang menjadi berapa? Oke, yang ditanya adalah panjang gelombang kedua. Jadi di sini berlaku yang namanya persamaan gelombang de Broglie. Gelombang apa? De Broglie. Ya. Persamaan gelombang de Broglie. Jadi, persamaan gelombang de Broglie ini nanti bisa kita buat lambda H per akar dari 2M dikali apa nih? Dikali muatan ya. Dikali muatan dikali dengan delta V.
Jadi nanti kita dapat peroleh di sini bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan 1 per delta V gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bandingkan ada dua panjang gelombang, maka nanti lambda 1 per lambda 2 sama dengan apa nih? Ah, ini dia. Delta V2 per delta V1. Nah, bisa ya? Jadi nanti perhatikan bahwa di sini ini sama aja dengan apa nih? Delta V2 per delta V1 itu adalah pangkat setengah ya. Nah, pangkat setengah itu kan akar dia. Jadi lambda 1 tadi ada apa? Lambda 0 per lambda 2 sama dengan ini delta V2 V ya per V0 dikali dengan pangkat setengah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kali silang nih. Iya kan? Nah, atau pakai akar tetap dia. Biar supaya gampang, berarti V per V0. Berarti nanti kali silang aja. Berarti lambda 2 sama dengan lambda 0 dikali dengan akar dari V0 per V. Nah, ini lambda 2-nya sama dengan lambda 0 dikali dengan V0 per V pangkat setengah gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Oke, ini dia yang paling tepat. Ya, jadi nanti V0 lambda 0 dikali V0 per V pangkat setengah ya. Oke, itu kira-kira. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 bagaimana? Nah, soal nomor 7 katanya begini. Seorang pengguna lensa positif berkekuatan 0,5 dioptri. Oke, diketahui katanya kekuatannya itu adalah 0,5 dioptri. Titik dekat orang tersebut adalah yang ditanya titik dekat. Nah, yang ditanya titik dekatnya berapa gitu. Jadi kalau dia rabun jauh atau rabun dekat ya. Oh, dia rabun dekat. Kenapa? Karena yang dipakai lensa positif. Berarti nanti kekuatan lensanya itu nanti 100 per SN dikurang 100 per titik dekat. Jadi 0,5 ya. Ini 100 per 25 nih. 25. Karena nanti titik baca normal itu 25 cm ya. Dikurang 100 per titik dekat. Jadi nanti 0,5 berapa nih? 0,5 sama dengan 4 dikurang 100 per titik dekat. Pindahkan, ayo. 100 per titik dekat. 4 dikurang 0,5. Berarti nanti 100 per titik dekat sama dengan 3,5. Jadi nanti di sini titik dekatnya berapa? Titik dekatnya 100 per 3,5. Hasilnya sekitar berapa? 28 ya, 6 cm gitu ya. Oke. Sekitar 28 atau 25 ya. Nah, coba kita pastikan lagi. Itu tadi kita pastikan lagi ya, kita hitung dulu. Nomor 67. Ya, 28,57 sebenarnya. Ini hasilnya 28,57, tetapi ketika kita bulatkan dia mendekati 28,6 cm ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Kita lanjut ke soal 68. Oke. Nah, soal 68 dia bagaimana sih? Iya kan? Oke. Jadi soal 68 ini dia katanya begini. Elektron dengan massa 9,1 kali 10 pangkat minus 3 kg dan muatan minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom bergerak dari barat ke timur ya. Jadi nanti diketahui Q-nya itu 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. D-nya itu adalah 0,5 Tesla. Kemudian N-nya itu adalah 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kg.
Kecepatannya katanya berapa? 2 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon ya. Bergerak dari selatan ke utara dengan kecepatan. Berapakah besar gaya Lorentz? Yang ditanya itu adalah gaya Lorentz-nya berapa. Nah, jadi nanti medan magnetnya itu bergerak dari mana? Dari mana ini? Dalam medan magnet 0,5 Tesla yang arahnya dari selatan ke utara ya. Dari selatan ke utara. Berarti dia ke utara dong arahnya. Ini dia ke utara. Ini medan magnet ya. Sedangkan elektron bergerak dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Berarti dia kemana nih? Bergerak dari barat ke timur. Berarti dari kiri ke kanan ya. Oke, berarti nanti dia ke sini. Bergerak dari barat ke timur. Berarti ini kecepatannya. Tetapi dia muatan negatif ya. Dari barat ke timur, maka nanti itu arusnya itu berlawanan. Dengan apa? Dengan kecepatannya. Kenapa? Karena dia muatan negatif. Kalau dia muatan positif, nanti arusnya juga ke kanan. Ke kanan ya. Tetapi karena ini muatan negatif, arusnya ke kiri. Kemudian berapakah besar dan arah gaya Lorentz? Jadi nanti sesuai dengan kaidah tangan kanan, ini nanti gaya Lorentz-nya ke bawah ya. Iya, gitu. Nah, ingat bahwa sudut yang dibentuk antara B dan V itu adalah berapa? 90 derajat. Jadi nanti kalau dia 90 derajat, kita udah tahu bahwa sin 90 itu adalah 1 gitu. Ya. Nah, jadi nanti di sini kita cari gaya Lorentz-nya. Kita udah tahu arahnya ke bawah ya. Jadi nanti ini Q dikali V dikali D dikali sin 90. Sin 91 ya. Q-nya berapa? 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Tanda minus di sini itu artinya dia muatan negatif aja. Kemudian dikali dengan 2 dikali 10 pangkat 4 dikali setengah ya. Dikali 1. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Nah, ini kita eliminasi aja. Habis. Berarti nanti dia 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 dikali 10 pangkat 4. Berarti 1,6 dikali 10 pangkat minus 15. Kemana arahnya? Ya, tentunya arahnya adalah ke bawah ya. Berarti jawabannya itu adalah D ya. Oke, 1,6 kali 10 pangkat minus 15 Newton ke bawah ya. Oke. Itu dia kira-kira. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya kembali ya. Oke. Kita lanjut nih ke soal berikutnya, soal nomor 69 atau nomor 9, sama aja sebenarnya. Oke, katanya begini, sebuah kawat panjang 2 meter ya. Panjangnya 2 meter. Ini kita anggap L1 2 meter. Kemudian luas penampang A1 katanya berapa? 3 mm kuadrat. Ternyata hambatannya R1-nya berapa? 15 ohm. Jika terdapat kawat yang panjangnya L2-nya berapa? 4 meter. Tetapi luas penampang A2 berapa? 12 mm kuadrat. Dari bahan yang sama dengan kawat pertama, yang ditanya adalah R2-nya ya. Tetapi di sini katanya dia hambatan jenisnya itu sama. Yang ditanya itu adalah R2-nya. Jadi untuk menjawab soal ini, kita buat aja bahwa R itu, R aja dulu ya, rumus R. Hambatan itu sama dengan rho dikali L per A. Jadi kalau kita bandingkan R1 per R2, itu hasilnya nanti rho 1 dikali L1 dikali A2 per rho 2 dikali L2 dikali A1. Nah, ini kan sama katanya, ya udah coretkan aja. R1 berapa? R1-nya 15 per R2. Sama dengan L1-nya berapa? L1-nya itu adalah 2. Kemudian A2-nya berapa? 12. Kalau satuannya udah sama, itu nggak perlu kamu ubah gitu ya. Kemudian 2 dikali 12 dikali berapa nih? L2-nya 4 ya.
Kemudian A1-nya 3. Oke. Jadi nanti ini 24 per 4 kali 3 berapa? 12 ya? 12. Coba kita lihat nih, kita cek lagi ya. Ini 4 kali 3 12. 2 kali, ada yang kurang atau enggak nih? Nah, kita cek lagi ya. Oke, berarti dia nanti ini 12 ya. Berarti sama-sama bagi berapa nih? Bagi 12, berarti 2 per 1 ya. Berarti nanti R2 sama dengan 15 per 2. Hasilnya 7,5 ohm. Nah, ada yang kurang nggak ya? Kira-kira. Coba kita lihat. Ini L1-nya 2 meter pas, L2-nya 4 meter pas, A1-nya. Oke, berarti pas ya. Jadi jawabannya itu adalah E, 7,5 ohm. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10. Bagaimana sih soal nomor 10 ini? Kita lihat soal nomor 10 katanya begini ya. Diketahui katanya apa tuh? Nah, gas oksigen dengan massa katanya. Massanya berapa nih? 320 gram ya. Gram. Oke. Memuai secara isotermis. Suhunya katanya berapa nih? 27 derajat Celcius. Berarti dia ini nanti 27 ditambah 273 berarti dia 300 Kelvin. Kemudian volumenya menjadi E kali semula, berarti V2 sama dengan E dikali V1 gitu. Kerja yang dihasilkan gas oksigen tersebut adalah sekitar berapa? MR oksigen berapa? MR-nya itu adalah 32 gram per mol ya. Kemudian R-nya berapa? R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Yang ditanya itu adalah apa nih? Yang ditanya itu adalah berapa sih kerja yang dilakukan. Nah, kalau dia nanti isotermis, maka kerja yang dilakukan itu sama dengan nRT ln logaritma natural dari V2 per V1. Kemudian ini bisa kita buat bahwa jumlah mol itu sama dengan massa per massa molekul relatif dikali dengan R dikali dengan T dikali dengan ln. Ln apa nih? Ln E V1 per V1. Jadi coretkan aja. Berarti nanti ini 320 ya. 320 per 32 dikali 8,314 dikali berapa nih? Dikali 300. Nah, ini 300 bukan 3000 ya. Dikali 300 dikali ln E berapa? 1 gitu. Jadi ini habis berarti 10 dikali 8,314 dikali 3 kali 10 pangkat 2. Berarti ini 8,314 dikali 3 dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini hasilnya nanti berapa? Hasilnya sekitar 24,9 ya. 24,9 dikali 10 pangkat 3 berarti sekitar 25 kali 10 pangkat 3 atau 25 kilojoule gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah A ya, sangat gampang ternyata. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nomor 11. Katanya bagaimana sih nomor 11 ini? Nah, nomor 11 atau nomor 71 sama aja ya. Seorang polisi mengendarai sepeda motor, seharusnya ada mobil atau sepeda motor ya. Sepeda motor ke barat dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oke, diketahui katanya VT-nya itu adalah 2 meter per sekon. Sambil membunyikan sirene atau sirene ya. Dengan frekuensi berapa? Frekuensi yang dibunyikan itu adalah 1020 Hz. Nah, ini frekuensi yang dimiliki oleh pendengar nanti. Mobil ambulan yang sedang berhenti di depan mobil polisi membunyikan sirene, berarti frekuensi sumber nanti 1020 Hz juga. Dengan frekuensi yang sama ya.
Apabila cetar lambat bunyi di udara, VU katanya berapa? 340 meter per sekon. Maka frekuensi telayangan terdengar oleh bunyi adalah berapa? Yang ditanya adalah frekuensi telayangan, berarti delta F. Nah, jadi nanti di sini sebagai sumber itu adalah ambulan. Sedangkan sebagai pendengar itu adalah si polisi sendiri. Gitu ya. Jadi dia mendekat. Nah, jadi nanti cari dulu frekuensi yang didengar oleh polisi akibat sumber ini. Nah, baru nanti selisihkan dengan frekuensi yang dihasilkan oleh kendaraan yang dibunyikan oleh polisi gitu ya. Jadi nanti dia VU ditambah VT ya, per VU ditambah 0. Kenapa 0? VS-nya karena dia berhenti gitu. Dikali dengan FS. VU berapa? 340 ditambah VT-nya berapa nih? 2 per 340 dikali dengan FS-nya berapa? 1020 gitu. Jadi ini 342 per 340 dikali 1020 ya. Ini coretkan aja dapat 3. Jadi 342 dikali 3 berarti dia 1026 Hz. Nah, tinggal selisihkan aja ya. Frekuensi yang dimiliki oleh pendengar yang pertama dikurang frekuensi yang dimiliki oleh pendengar ketika dihasilkan oleh apa nih? Oleh ambulan ya. Berarti nanti dia 1020 dikurang 1026 ya. Berarti dia minus 6. Nah, ini mutlakkan aja 6 Hz gitu ya. Nah, tanda mutlak itu artinya telayangan itu hanya berdasarkan nilai, bukan negatif atau positifnya ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah C gitu ya. Oke. Kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nomor 12. Kalau nomor 12, dia katanya begini. Benda 2 kg digantung pada ujung pegas yang digantung vertikal pada atap laboratorium. Oke, diketahui katanya massa sebuah benda itu 2 kg. Menyebabkan pegas bertambah, berarti delta X-nya di sini 10 cm atau 0,1 meter. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa konstanta pegas itu sama dengan F per delta X. Nah, itu rumus umumnya kan sebenarnya F itu sama dengan K dikali delta X gitu ya. Oke, berarti ini gayanya apa? Gayanya nanti gaya gravitasi. Gaya berat benda itu sendiri. Berarti nanti ini 2 dikali 10 per 0,1. Berarti dia 200 Newton per meter. Nah, sekarang setelah pegas ditarik ke bawah 5 cm, kemudian pegas dilepas, maka terjadi getaran selaras. Oke, yang paling terjauh itu ditarik itu adalah 5 cm, berarti amplitudenya 5 cm, berarti 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya. Oke, ini dia. Kemudian, jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besarnya energi kinetik saat simpangannya. Y-nya itu adalah 3 cm. Berarti 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya itu adalah apa? Energi kinetiknya berapa gitu. Jadi untuk mencari energi kinetiknya itu sebenarnya gampang aja ya. Jadi nanti kita ingat bahwa energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi nanti energi kinetik sama dengan energi mekanik dikurang energi potensial. Energi mekanik rumusnya apa? Setengah KA kuadrat. Sedangkan energi potensial setengah KY kuadrat. Berarti ini setengah KA kuadrat dikurang Y kuadrat ya. Berarti setengah dikali 200 dikali. A-nya berapa nih? A-nya berapa? Ayo. A-nya itu adalah 5 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat dikurang 3 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Berarti berapa nih? 100 ya. Berarti ini 25 dikali 10 pangkat minus 4 dikurang
9 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti hasilnya nanti 100 dikali berapa nih? 16 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti 16 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Berarti 0,16 joule gitu. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 73 ya. Atau nomor 13 sama aja. Oke, kita lihat nih soal nomor 73. Bila elektron atom hidrogen mengalami deeksitasi mengikuti deret Balmer pertama, akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak. Oke, nah khusus ini nanti ada penjelasan sedikit bahwa kalau dia cahaya tampak, ya, cahaya tampak itu nanti frekuensinya itu 10 pangkat 15 Hz gitu ya. 10 pangkat 15 Hz atau bisa juga berada antara 400 nanometer sampai ya 800 nanometer. Nah, inilah panjang gelombang untuk sinar tampak. Tetapi untuk deret Balmer dia nanti berada antara kisaran, panjang gelombangnya berada antara kisaran 656 sampai, atau kita buat aja dari yang terkecil ya, 364,7 nanometer sampai 656 ya, 656 nanometer. Nah, ini dia kalau deret Balmer. Panjang gelombangnya paling minimum itu 364,7 nanometer, sedangkan paling maksimum dia 656 nanometer. Berarti dia masih mencakup di sini. Dia masih berada di cahaya tampak. Ya. Oke, berarti deret Balmer itu masuk dalam cahaya tampak ya. Oke, berarti dia masih berada di sini. Berarti ini benar. Bila elektron atom hidrogen mengalami deeksitasi mengikuti deret Balmer pertama, akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak. Benar, ya. Oke. Foton yang terpancar pada deret Balmer mempunyai panjang gelombang maksimum dan minimum berada pada kisaran spektrum cahaya tampak. Kalau dia minimum tidak ya. Kalau dia minimumnya tidak, tetapi kalau dia maksimumnya berada ya. Berada antara kisarannya. Nah, kalau ini sebenarnya tapi ada kata maksimum dan minimumnya ya. Berada pada kisaran spektrum cahaya. Minimumnya tidak, tetapi maksimumnya iya. Maksimumnya iya, berarti ini salah. Berarti ini kita anggap C. Nah, kenapa enggak kita anggap benar? Karena ini minimumnya tidak di kisaran cahaya tampak, tapi di luarnya ya. Tetapi maksimumnya berada ya. Oke, itu enggak masalah. Berarti ini salah karena kalau dia maksimum tadi hanya maksimum aja berarti benar. Tetapi kalau ikut minimum salah. Berarti jawabannya adalah benar salah, jawabannya adalah C. Suatu ayunan matematis tersusun oleh tari yang terbuat dari kawat besi yang panjangnya L dan masanya M. Ayunan matematis tersebut bila digetarkan di tempat yang sama pada waktu siang hari yang panas dan malam hari yang dingin akan mempunyai frekuensi sama. Sebab frekuensi matematis dipengaruhi oleh massa bandul dan tali penggantungnya. Iya. Oke, jadi nanti di sini bahwa untuk bandul itu nanti mencari periodenya 2V akar dari apa? Massa per L. Wait. Ada sedikit yang kurang nih. Dia nanti sama dengan L per G ya. L per G. Kalau dia untuk bandul. Kalau dia nanti frekuensi berarti 1/2V akar dari G per L gitu ya. Oke. Berarti yang periode ini dipengaruhi oleh panjang kemudian percepatan gravitasi gitu. Jadi dari sini bisa kita lihat
Kalau dia siang hari, mungkin nanti terjadi pertambahan panjang. Berarti nanti kalau dia siang, panjang bandul ketika siang itu lebih besar daripada panjang bandul ketika malam gitu. Jadi frekuensinya beda ya. Berarti nanti F-nya ini lebih besar daripada F siangnya. F malam, frekuensi pada saat malam itu lebih besar daripada frekuensi pada saat siang. Oke, sebab katanya begini, sebab frekuensi matematis dipengaruhi oleh massa bandul dan panjang tali penggantungnya. Oke, jadi di sini yang mempengaruhi itu adalah percepatan gravitasi dan panjangnya. Ya, bukan massanya. Oke, jadi di sini bisa kita buat bahwa ini adalah benar, kemudian ini adalah salah ya. Berarti jawabannya juga C ya. Tapi kalau dia misalkan yang berhubungan dengan pegas baru. Kalau dia berhubungan dengan pegas, nanti periodenya 2V akar dari berapa? Akar dari N per K. Sedangkan frekuensinya 1/2V. Ya, 1/2V akar dari apa? K per M. Nah, ini bergantung pada massa yang digantung. Tapi kalau ini enggak, percepatan gravitasi dan panjang bandul gitu ya. Oke, berarti jawabannya itu adalah C. Kita lanjut nih ke soal berikutnya. 75. Gaya gesekan pada benda yang bergerak di atas permukaan benda lain dapat dikurangi dengan cara benda yang sedang bergerak ditarik ke atas dengan sudut tertentu ya. Nah, terhadap arah geraknya, sebab menarik benda akan menambah beban sehingga gaya normal yang bekerja pada benda akan bertambah. Oke. Jadi kalau dia misalkan ada sebuah benda di bidang datar dan kita tarik nih membentuk sudut tertentu theta, nanti di sini ada gaya apanya? Gaya Fy-nya. Ya. Sedangkan di sini ada gaya Fx gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di sini gaya normalnya kan ke atas, sedangkan gaya beratnya ke bawah gitu. Jadi nanti di sini akan terjadi pengurangan gaya normal. Jadi nanti kalau kita buat gaya yang bekerja secara sumbu X, nanti N ditambah Fy dikurang W sama dengan 0. Berarti nanti N-nya W dikurang Fy gitu. Nah, jadi nih kita anggap dia W dikurang F dikali sin theta. Jadi semakin besar sudutnya nanti, nilai F sin theta-nya semakin besar gitu. Jadi gaya normalnya makin kecil. Nah, jadi jika gaya normalnya ingin diperkecil, maka nanti sudutnya harus diperkecil. Tapi kalau ingin bukan gaya normalnya, maksudnya gini, jika gaya normalnya ingin diperkecil, maka sin theta-nya itu harus diterbesar gitu. Kalau ini makin diperkecil, maka ini harus dinaikkan supaya terjadi pengurangan yang lebih besar gitu. Nah, jadi itu dia. Jadi perhatikan bahwa gaya gesek itu nanti gaya gesek statis itu mu s dikali gaya normal, sedangkan gaya gesek kinetis itu mu k dikali gaya normal. Jadi nanti kalau gaya normalnya itu makin kecil, maka otomatis gaya geseknya itu makin kecil gitu. Nah, jadi tujuannya katanya di sini, gaya gesekan pada benda yang bergerak di atas permukaan benda lain dapat dikurangi dengan cara benda yang sedang bergerak ditarik ke atas dengan sudut tertentu terhadap arah geraknya. Iya, benar. Karena nanti dengan membentuk sudut tertentu, kemudian kita tarik bendanya, itu akan memperkecil gaya normalnya, sehingga gaya geseknya juga memperkecil. Sebab menarik benda akan menambah beban sehingga gaya normal yang bekerja pada benda akan bertambah. Tidak. Wait ya, ini menarik ya. Sorry. Menarik benda akan menambah beban benda sehingga gaya normal yang bekerja pada benda. Sebenarnya enggak. Kalau dia menarik, itu sebenarnya tidak menambah tetapi mengurangi. Jadi ini salah ya.
Ini benar, berarti jawabannya adalah C ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Oke, nomor 76. Katanya bagaimana? Anton berlari mengitari lapangan dengan keliling. Oke. Di sini katanya itu keliling ya. Anton berlari mengitari lapangan dengan keliling. K-nya itu adalah 400 meter. Ini diketahui ya. Sebanyak 15 kali. N-nya 15 kali. Berarti jarak yang ditempuh. Nanti jarak yang ditempuh itu adalah berapa? 400 dikali 15. Berarti sekitar 6000 meter. Dalam waktu T-nya 20 menit. Berarti dia 20 dikali 60, berarti 1200 sekon ya. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa sih kecepatan rata-ratanya. Kalau mencari kecepatan, itu kita berdasarkan posisi awal dan akhir. Misal dia berasal dari A sampai B sampai C, kemudian balik ke D, kemudian balik ke A. Nanti perpindahannya itu sama dengan 0. Jadi kalau perpindahannya 0, maka kecepatannya juga sama dengan 0. Kenapa? Karena mencari kecepatan itu sama dengan delta R per delta T, atau perpindahan per apa? Waktu gitu. Dia awalnya misalkan dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian balik ke D, kemudian balik ke A. Dia berpindah, tetapi dia balik ke posisi awal, berarti perpindahannya 0. Berarti ini 0 per 20 menit. Ya 0 aja. Gitu, berarti ini salah. Kalau ditanya nanti kelajuan, kalau dia kelajuan, baru. Kalau kelajuan, maka ini bisa kita buat. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jarak yang ditempuh 600 meter per 1200 sekon. Nah, ini baru. Ya. Nah, itu kira-kira. Ini kan yang diketahui kan kecepatan rata-rata, bukan kelajuan. Berarti ini salah. Kita lihat. Kecepatan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Tentunya udah salah. Seharusnya perpindahan dibagi dengan waktu gitu ya. Oke? Berarti ini salah ya, nomor 76. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 77 nih. Oke. Nah. Ya, soal nomor 77 katanya bagaimana? Ya, diketahui katanya di sini itu adalah apa? Ayo coba kita lihat. Sebuah benda bermasa 100 gram. Oke, diketahui masanya itu adalah 100 gram atau 0,1 kilogram. Ya. 0,1 kilogram. Kemudian bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo. Berapa amplitudonya? 10 akar 2 cm. Atau bisa kita buat 10 akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kemudian frekuensi katanya berapa? 10 Hz. Pada saat besar energi kinetik EK sama dengan energi potensial, maka yang ditanya, 1. Besar simpangan benda adalah. Oke. Kalau menentukan simpangan benda, maka nanti ingat bahwa yang pertama, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Baru perhatikan di sini. Energi mekanik itu rumusnya apa? Setengah Ka kuadrat. Katanya energi kinetik sama dengan energi potensial, maka ini anggap aja 2ET. Kemudian ini setengah Ka kuadrat sama dengan berapa nih? 2 dikali setengah KY kuadrat. Ini habiskan aja, habis. Tinggal Y kuadrat sama dengan 2 dikali dengan A kuadrat gitu ya. Jadi ini Y sama dengan
Akar 2 dikali A kuadrat berarti akar 2 dikali apa nih? Dikali A, iya kan? Oke, jadi coba kita lihat nih. Oke, ada yang salah ternyata di sini. Ada yang salah, kenapa? Seharusnya ini per ya. Nah, kita buat bahwa nanti A kuadrat per 2. Berarti nanti di sini kita buat akarkan, berarti nanti A kuadrat per 2. Berarti nanti A per akar 2. Tinggal masukkan A-nya tadi berapa? 10 akar 2 per akar 2. Berarti dia dapat kita 10 cm. Berarti nomor 1 benar, berarti nomor 2 nanti pastinya benar ya. Oke. Kita lanjut ke option yang kedua. Besar kecepatan benda adalah 2 V meter per sekon. Apakah benar ya? Oke, ingat bahwa kecepatan itu rumusnya omega dikali A dikali cos ya, dikali cos omega T. Nah, untuk yang pertama kita harus paham dulu mencari nilai cosnya berapa. Jadi caranya nanti Y sama dengan A sin omega T. Kemudian Y-nya di sini katanya berapa tadi? Y-nya 10. Sedangkan A-nya 10 akar 2 ya. Berarti kita peroleh di sini sin omega T-nya itu berapa nih? Berarti setengah akar 2 sin omega T. Nah, setengah akar 2 berarti. Iya kan? Atau kalau kita agak sulit dari sini bisa juga mencari kecepatan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat gitu, sama aja. Arti ini berapa? Omeganya berapa? 2VF dikali dengan akar dari, nah perhatikan ini ya, ini nanti 10 akar 2 kuadrat dikurang 10 kuadrat, berarti ini 2V dikali 10 dikali akar dari berapa nih? Oh, ini 200 dikurang 100, berarti dia 2V dikali 10 dikali berapa nih? 100 ya. Kemudian 2V dikali 10 dikali 10 gitu. Tapi ini ininya tadi hasil dari akar ini masih dalam bentuk senti gitu ya. Jadi dapat kita 2V berarti 200 V cm per sekon. Maka ini dapat kita nanti 2V meter per sekon gitu. Jadi jawaban nomor 2 benar. Kemudian kita cek nih nomor 3. Nomor 3. Kita pasti udah yakin dia benar ya. Nomor 3. Jadi nanti kalau menentukan apanya ini, energi kinetiknya, berarti kita ingat bahwa energi mekanik sama dengan apa? Sama dengan, nah perhatikan bahwa di sini kecepatannya kan kita udah tahu 2V meter per sekon ya. Tetapi benar nggak energi kinetiknya itu adalah 2 joule gitu. Nah, untuk mengeceknya mari kita lihat nih. Nomor 3, kita lihat bahwa energi mekanik sama dengan energi kinetik ya, ditambah energi potensial. Jadi di sini nanti energi kinetik itu sama dengan energi mekanik dikurang energi potensial. Ini setengah KA kuadrat dikurang setengah KY kuadrat. Berarti ini setengah dikali berapa? K-nya berapa nih? Oh, belum kita keluarkan ya. Berarti ini bisa kita buat setengah K dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, lihat. Setengah dikali K-nya berapa? Nah, K itu nanti rumusnya omega kuadrat dikali M. Berarti dikali A kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita buat lagi nih. Setengah dikali 2VF kuadrat dikali M. Dikali berapa? Nah, A-nya perhatikan di sini. A-nya itu ya,
A-nya itu nanti kita buat 10 akar 2 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Nah, ini masih senti ya. Berarti bisa kita buat setengah dikali 4V dikali berapa nih ya? Kita lihat lagi ya, dikali 4V, kemudian ini kuadrat ya, 4V kuadrat dikali dengan F-nya juga kuadrat, F kuadrat dikali dengan M. Berapa nih M? 0,1. Nah, ini tadi 200 ya. 200 dikurang 100. Ini satuannya masih senti. Nah, sentimeter kuadrat. Berarti dia ini nanti jadi 2V kuadrat dikali dengan 10 kuadrat dikali 0,1. Berarti dikali 100 dikali ini sentimeter kuadrat ya. Berarti dikali 10 pangkat minus 4. Berarti dia nanti hasilnya ini habis ke sini. Berarti hasilnya berapa nih? 0,2 dikali V kuadrat. Nah, 0,2 dikali berapa nih? 3,14 kuadrat ya. Kali 0,2 berapa nih? Kali 2 atau berapa? Kita lihat lagi nih ya. Ada yang kurang nggak ya? Oke, berarti ini ini 10 kuadrat dikali, atau agak buntu kita ya. Habis 0, oke, ada yang kurang kayaknya nih. Kalau kita pakai perumusan dari ada yang kurang ya. Kalau kita misalkan kita pakai dari M aja bisa ya, sama aja nanti. Kita misalkan pakai dari, kita kan udah tahu kecepatannya tadi 2V ya, 2V. Kalau kita pakai ini, coba kita lanjut ya. Kalau kita pakai energi kinetik sama dengan setengah NV kuadrat, berarti nanti setengah dikali N-nya berapa nih? 0,1 ya. 0,1 dikali 2V kuadrat ya. Berarti ini 0,1 dikali 4 ya. Dikali 4 V kuadrat per 2. Berarti 0,2 V kuadrat. Berarti berapa nih? 0,2 dikali 3,14 kuadrat. Berarti dia hasilnya nanti 0,2 dikali 9 ya. 9,8 ya, sekitar 9,8. Berarti ini sekitar 1,97 atau sekitar 2 joule ya. Oke. Nah, jadi nanti di sini ini benar ya. Besar energi mekaniknya ya, berarti energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Karena katanya di sini sama tadi, maka 2 ditambah 2, berarti dia 4 joule. Berarti benar ya. Jadi jawabannya itu adalah bukan A tapi E ya. Oke, inilah soal nomor 77. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 18 ya, atau 78. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita ingat bahwa ya, kalau dia nanti soalnya seperti ini atom hidrogen ya. Kita lihat dulu. Nanti untuk deret Balmer dan seterusnya ya, itu kita bisa lihat bahwa nanti ada
ada panjang gelombang minimum dan maksimumnya masing-masing. Coba kita buat ya. Nah, di sini nanti ada 5 dia. Ada nanti Lyman ya. Lyman, kemudian Balmer, kemudian Paschen, kemudian Bracket, kemudian Pun ya. Nah, ada nanti batas-batas deeksitasi elektron. Dia mengikuti aturan yang pertama Lyman. Dia nanti dari kulit dasarnya 1, kalau dia Balmer 2, kemudian dia nanti kalau si Paschen 3, kalau Bracket itu 4, kalau si Fun dia 5 kulit dasar ya. Kulit yang paling dasar. Kemudian nanti untuk si Lyman dia bisa bebas tereksitasi setelah dari dasarnya itu 1 bisa kedua, berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau si Balmer bisa berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau si Paschen berarti 4, 5, 6. Kalau si Bracket bisa tereksitasi ke kulit misalkan 5, 6, 7. Kalau si Fun bisa 6, 7, 8. Nah, di sini nanti kita peroleh dia panjang gelombangnya itu adalah, kalau dia panjang gelombang maksimumnya, kalau dia untuk si Lyman itu 121 ya, 121 dalam bentuk nanometer. Ini panjang gelombang minimum. Ini dalam bentuk nanometer juga. Ini 121,6. Kalau si Balmer dia 656 ya. 0,5. Sedangkan si Paschen itu 1876 nanometer ya. Kalau si Bracket itu 4052. Kalau si Fun dia 7460. Kalau dia minimumnya untuk si Lyman dia 91,8. Kalau si Balmer 364,7. Kalau si Paschen itu 820,6. Kalau si Bracket dia 1459 minimumnya ya. Kalau si Fun itu 2279. Nah, ini dia. Jadi kita lihat nih. Katanya pada atom hidrogen bila elektron mengalami deeksitasi mengikuti deret Balmer dan deret Paschen, maka ini nanti ketentuan H dia 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, C kecepatan cahaya, dan R adalah tetapan gas. Panjang gelombang maksimum deret Paschen dia katanya 18,7, udah salah ya. Panjang gelombang minimum deret Paschen adalah udah salah. Panjang deret Balmer ini udah salah. Panjang gelombang maksimum deret Balmer adalah sekitar 364 nanometer, salah juga ya. Berarti itu jawabannya E atau iya. Jadi nanti salah semua atau benar semua, itu jawabannya E ya. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Oke, katanya begini, dua buah benda A dan B dengan massa sama dicelupkan ke dalam air ya. Oke, dicelupkan ke dalam air. Benda A melayang sedangkan benda B terapung. Pernyataan benar terkait peristiwa tersebut. Oke. Kalau ada dua buah benda A dan benda B, nah satu nanti terapung, satu misalkan dia melayang. Misalkan yang melayang itu adalah si A. Ini bagian bukan terapung ya. Kalau misal melayang nanti si A dan yang terapung itu adalah si B. Maka nanti di sini massa jenis D itu lebih kecil daripada massa jenis air.
Sedangkan di sini massa jenis A sama dengan massa jenis air. Gitu ya. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa massa jenis A lebih besar daripada massa jenis D. Ya tentunya massa jenis D lebih kecil daripada massa jenis A. Berarti ini benar. Massa jenis A lebih besar daripada massa jenis D. Kemudian benda A mendapat gaya apung lebih besar daripada benda B. Ini sama aja kalau dia massanya sama. Jadi gaya apung itu nanti selain massa benda dikali dengan G, bisa juga gaya apung itu massa jenis zat cair dikali volume yang tercelup dikali dengan G gitu ya. Nah, itu dia. Jadi nanti benda A mendapat gaya apung lebih besar daripada benda B. Tidak, karena nanti gaya apungnya sama. Kenapa? Karena MA sama dengan MD gitu. Jadi nanti FA sama dengan FD. Atau WA sama dengan WD gitu ya. Oke, berarti nanti ini benda A mendapat gaya apung lebih besar, ini salah. Gaya apung yang diterima benda B sama besar dengan gaya apung yang diterima benda A. Sorry, sebentar dulu ya. Gaya apung yang diterima benda B sama besar dengan gaya berat D. Ya, benar. Gaya apung yang diterima benda A dan D bergantung pada massa jenis benda A dan massa jenis benda D. Seharusnya ini tidak saling ketergantungan ya, tetapi dia nanti gaya apung yang diterima A bergantung pada massa jenis A, sedangkan D bergantung pada massa jenis D. Bukan berarti gaya apung keduanya itu dipengaruhi massa jenis keduanya, enggak. Ya, nah bukan saling ketergantungan ya, karena di nomor 2 katanya benda A mendapat gaya apung lebih besar daripada benda D. Saya kalau diperkirakan dari rumusnya itu bisa aja kita buat ya, massa jenis air dikali volume yang tercelup dikali dengan G. Nah, ini kan volumenya, bentuk bendanya kan dianggap tidak sama. Karena gini, dua benda A dan D dengan massa sama. Nah, massa sama bukan berarti bentuknya sama gitu. Nah, ini tidak berlaku. Ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Kalau dia bentuknya tadi sama, berarti pernyataan kedua benar. Ya, kalau bentuknya sama-sama balok, berarti dia benar. Tetapi kalau di sini bentuknya tidak disebutkan sama, kita tidak bisa gunakan ini. Nah, kalau tadi bentuknya sama, maka nanti gaya apung yang dialami si A itu tidak sama ya dengan gaya apung yang dialami benda si D. Tapi kalau di sini bentuknya tidak disebutkan, ini jadi salah. Benda A mendapat gaya apung lebih besar daripada benda D, udah salah. Nah, ini juga kayak gitu. Gaya apung yang diterima benda A dan D bergantung pada massa jenis benda A dan D. Tidak, ini harus masing-masing dia. Ya. Oke, berarti ini dianggap salah. Berarti nanti jawabannya 1, 2. Berarti jawabannya itu adalah D ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir dia seperti ini. Coba kita perhatikan. Grafik ini melukiskan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda satu sebagai fungsi perpindahan. Pernyataan yang benar adalah benda mula-mula diam. Oke, di sini kita tidak bisa tentukan bendanya mula-mula diam atau enggak. Kenapa? Karena ini hubungan antara gaya dengan jarak gitu. Kalau tadi misalkan kecepatan dengan waktu, kalau grafiknya di sini berarti mula-mula dia diam. Nah ya. Kalau dia kecepatan dengan waktu, ini gaya dengan jarak, tidak bisa. Ini masih tanda tanya, terus kita cek dulu. Usaha total sampai posisi 8 meter. Nah, untuk mencari usahanya, itu cari aja luas grafiknya berapa. Nah, berapa nih? Dari sini sampai, dari titik 0 sampai ke 8. Nah, kalau ini katanya luasnya ini berapa? L1 kita anggap ya.
itu berarti 4 kali 4 berarti 16. Sedangkan ini L2 nya kita buat setengah AT, berarti nanti setengah dikali A-nya berapa? A-nya 4 dikali tingginya 4, berarti dia 8 ya. Nah, berarti usaha totalnya nanti W total itu adalah 24 ya. Oke, berarti ini benar. Percepatan benda di antara posisi 4 meter dan 10 meter adalah 0. Antara 4 dan 10 meter. Nah, ini gaya yang bekerja dia konstan. Gaya yang bekerja konstan berarti nanti percepatannya konstan gitu. Ini udah salah. Kalau nanti F-nya konstan, maka nanti A-nya juga konstan gitu. Ya. Oke, ini salah, maka nomor 1 salah ya. Perubahan energi kinetik sampai 10 meter adalah 32. Oke. Sampai 10 katanya. Ya udah, cari aja luas yang ketiga ini berapa. Luas yang ketiga itu adalah 2 kali 4 ya, berarti 8 joule. Tinggal jumlahkan aja 24 ditambah. Nah, berarti nanti usaha sama dengan perubahan energi kinetik, sama dengan luas total grafik. Ya. Berarti nanti dia berapa nih? 32 joule gitu ya. Sangat gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah ini benar, berarti 2 dan 4 berarti C ya. 2 dan 4 C. Nah, begitulah kira-kira untuk pembahasan soal fisika undip tahun 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya, pembahasan fisika undip tahun 2017, 2018, dan 2019.